Halo kawan-kawan, selamat berjumpa di Welcome Politik Kampung, membahas politik dengan gaya orang-orang kampung. Saat ini saya bertemu dengan legend media di Kota Semarang, namanya Pak Hari Bustaman. Selamat siang Pak Hari. Selamat siang, sehat. Alhamdulillah. Mas Hari atau Pak Hari, Mas Hari saya bilang kan lebih tidak ada derajat umur rampung. Mas Hari mungkin bisa diceritakan saat ini Mas Hari itu kan masih memiliki koran. Dulu dia adalah wartawan Bahari di tahun 90-an. Saat ini era disrupsi 67 ya. Nanti kita cerita masa lalu. Jadi saat ini masih kawan-kawan media di Semarang ini masih mencetak edisi cetak koran. Sementara di luar sudah banyak nih media-media mainstream yang tumbang. Ya. Mereka nggak kuat bertahan karena distribusi digital, mereka bangkrut, tidak mampu membiayai karyawannya. Tapi di Semarang justru inspirasi ini korannya itu masih membuat edisi cetak. Bisa jelaskan Mas Hari? Oh ya. Kenapa cek bertahan dengan edisi cetak? Itu kan perjuangan panjang. Itu masa lalu, dimulai dari masa lalu yang sangat rumit, penuh tantangan, dan alhamdulillah sampai sekarang itu masih eksis. Tapi kita bersyukur pada zamannya Pak Harto dulu. Enak zamannya Pak Harto. Artinya gini, semua media, tidak semuanya, termasuk media kami di Bahari dulu itu kan untuk beredar di luar itu kecuali untuk umum juga itu ditopang oleh akses langganan. Langganan karena spesifik dari media Bahari itu kan pendidikan. Jadi kami kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, kerjasama sehingga apapun yang ada di situ kita tampung. Nah dari situ, semula kan memang Bahari itu kan media angkatan laut yang sudah kolab karena kejatuhan Pak Harto. 98. Ya, 98. Tapi kami sudah mulai ikut meramaikan tentang kejatuhan Pak Harto itu mulai tahun 67. Ya, sudah mulai 67. Itu kita di luar pendidikan untuk masyarakat umum itu laris banget. Karena Pak Harto baru jadi berita dari topiknya. Setelah Pak Harto jatuh, ini terus kerjasama dengan Dinas Pendidikan, beredarnya di kalangan pendidikan di Jawa Tengah. Sekitar upahnya banyak sekali. Karena tiap kabupaten itu ada semacam surat sakti dari dinas. Sehingga, untuk berlangganan atau untuk membeli? Ya, untuk berlangganan. Karena apa? Karena kerjasama pemberitaan ini kita tampung sepenuhnya. Kalau di media lain tidak ada tentang pendidikan yang eksklusif, ya kita tampung. Moto kita kan, nak jobo ke untuk kue ngundang-ngundang ke guru, tapi kita bela di sini. Jadi menebar rasa simpati, golek bolo, ini golek rezeki, golek bolo. Sehingga itu berjalan lancar. Itu dampak dari psikologi wartawan juga berpengaruh. Dulu itu kan hampir komunitas wartawan itu wakur banget dibanding sekarang. Kalau sekarang itu kan individualis. Kue aku sehingga dalam segi pengumpulan berita memang menyatu. Tapi dari segi psikologi itu kan biasanya kan lebih akrab. Kalau saya pikir lebih akrab tempo dulu. Kalau teman-teman kumpul di balai wartawan sana itu guyup kabeh dari media manapun. Jangan belum nangis ya. Tahun berapa itu? Tahun 80-an. 80 saya sudah, tapi dulu jadi wartawan. Oh iya. Saya jadi wartawan tahun 94 lah, 90. Kalau dulu itu kan untuk jadi wartawan itu kan rada gampang. Artinya gini, pokoknya modal iso nulis ono hubungan gambar redaksi cuma meremak dikit-dikit jadi. Sekarang itu kan udah ada di
Sekolah. Yang mainstream ya, itu kan ada persyaratan macam-macam. Kecuali yang media abal-abal, untuk yang macam-macam itu memang gampang banget, instan, tidak ada pengaruh apa-apa. Saya itu teringat waktu tidak kepingin ya, ingat sosok wartawan itu, apa aku iso koyo ngene, itu almarhum Mustafa, itu bapaknya Pak Chandra, kenal enggak? Oh, Mustafa Helmi. Chandra. Oh, Chandra. Mustafa Helmi itu kan orang sini. Ya. Orang kamu batik, tapi sosok ke sini, ada punya film di sini. Itu dia nyangking tustel, wah wong kamu hormat kabeh. Dia dasar wonge ya gede dhuwur, putih bagus. Jadi wah, menangi ya, wawasan itu kan dulu. Gimana? Wawasan dulu. Udah. Freelance. Oh, rak wawasan. Ya, enggak. Terus itu waduh wartawan ini wah dibayar koyo enak ya karena saat itu saya jadi pelukis. Oh. Jadi pelukis kan tidak ada urusan sama wartawan. Tapi setelah zaman berganti, saya di Duta Masyarakat. Pertama kali masuk jadi koran itu korektor di Duta Masyarakat. Korektor bahasa. Iya, di Duta Masyarakat. Setelah Duta Masyarakat rodok jadi korektor, saya kepingin nulis. Ya. Nulis dikoreksi oleh pimretnya, tidak saya sebut namanya. Begitu baca itu kikil, cukup kayak gini. Ya, karena memang elek banget ya. Nah, terus saya iling, ingat dengan Pak Hamid Darmito, masih Hamid Darmito itu dosen sastra. Ya? Pak Hamid, apa kowe kepengin nulis? Ya Mas, wis nulis to. Nah, terus dibimbing dia. Terus itu bukan wartawan tuh, kalau ada pengajian kampung saya nulis. Senengnya tidak karuan. Tulisan pertama pengajian kampung, waduh, wis tak pampare ke wong kampung bareng lho. Pengajian Bustaman mlebu koran. Korannya apa? Duta Masyarakat. Oh, Duta Masyarakat. Itu kan kalangan NU kan fanatik. Oh iya. Nah, terus saya mulai timbani gambar enak. Jadi terus saya mencoba nulis di Pos Minggu, koran Minggu. Teringat ada sama Arifin. Korannya Pos Minggu. Pos Minggu. Pos kota itu. Koran Minggu terus jadi Pos Minggu. Itu masih pakai intertip. Saya dapat itu honor terus ya 1-2 kali, terus sosok nulis di Dharma. Koran Dharma mana ngerti aku? Itu duit. Terus saya pikir saya gambar itu belum tentu 1 bulan bisa laku 1. Tapi kemudian nulis seminggu pisan untuk duit. Memang tidak seberapa menurutnya. Terus saya mulai kebayang Pak Mustafa. Wah, Pak Mustafa ini di wartawan juga enak ya. Nah, terus saya mulai terjun wartawan itu. Pertama kali jadi wartawan apa? Ya di Bari. Di Bari. Setelah freelance di beberapa media Duta Masyarakat. Tidak wartawan, penulis. Oh, penulis. Ya, penulis. Nulis artikel, nulis apa kegiatan, apa cuman di Dharma, Pos Minggu, jadi koran Minggu. Terus ya menetapnya di Bahari menjadi wartawan. Duta Masyarakat. Ya, di Bahari jadi wartawan. Wartawan apa ini, Mas? Saya dulunya investigasi. Jadi kalau ada kekisruan saya masuk. Misalnya? Ya. Misalnya apa? Sampai misalnya saya paling berat itu waktu di sinilah. Beracun, kawah beracun. Itu waduh berat banget. Tahun itu nih, 81-an ya. Tahun berapa itu ya? Ya lupa saya. Yeah. Waduh berat. Yang kedua kali saya dapat tantangan berat itu waktu jadi redaksi, ada berita tentang militer masuk di Ahmad Yani. Militer masuk Ahmad Yani? Di Bandara Ahmad Yani. Jadi berita geger, Kodam ngamuk ya. Nah, itu pimpinan redaksi saya Pak Imam Santoso. Saya hampir putus asa jadi wartawan, jadi redaksi terutama. Kenapa, Mas? Saya dipanggil oleh Kapendam Pak Sustilo dulu. Panggil, asal usulnya berita ini mana? Kok bisa tentara bisa ingin masuk ke bandara? Itu kan Ahmad Yani itu kan militer. Nah, terus wartawan kita itu memperbesar, memperkonflik,
Wah, sehingga masyarakat resah macam-macam itu. Padahal kan enggak itu, saya enggak belum baca itu, tahu-tahu terbit dipanggil Pak Sus, nganu bawa anduk ya sama sikat gigi, waduh mati aku. Terus itu saya sudah, wah wes jadi wartawan moh wes, biar untuk duit tapi ora gelem jadi wartawan. Terus alhamdulillah pemimpin saya orang Kanwil, enggak mau sama sekali datang sana. Karena kan ya wedi bosok diundang militer, diundang tentara ngene Kodam sana kok. Waduh saya sudah wis wis ra ono apes banget. Kan enggak ada batas pirang dino kowe ditahan, kan enggak ada itu. Tapi itu ditahan. Ya enggak nih, gini. Terus saya tuh punya anak masih kecil. Gitu. Saya penumpang keluarga. Pak Susilo, ya kabeh-kabeh alasane ngono kuwi. Susilo Sudarman. Ya? Susilo Sudarman. Iya terus yo macam-macam tinggal lunga sama dia, tinggal pergi. Waduh, saya sampai 3 jam saya nunggu. Waduh, iki piye ya. Tapi ora di penjara. Ndak. Di kan ruang pendam. Ditekan mental, fisik saya ditekan gitu. Diteror. Waduh, sampai 4 jam kayak kalau tadi kan. Sampai ngeleh barang. Piye? Sedang nginep ora? Pak, saya minta maaf, Pak. Lah pimpiranmu piye? Ya pimpinan saya itu kan orang dinas sehingga tidak mau berurusan dengan militer. Macam-macam gini ya. Karena aku saya nom, saya itu sudah ya saya balik tapi hati-hati ya. Kowe rasa nulis perjanjian hati-hati kok aja nulis Kodam meneh. Nggih, Pak, matur nuwun. Terus di rumah iki saya bilang sama istri saya, waduh wis ora dadi wartawan saya wis. Jadi tukang gambar meneh kowe. Terus ada konflik lagi di Bustaman sini. Bustaman sini ada konflik dengan sebelah sini. Apa kowe? Sebelah di belakang kampung. Konflik antar warga. Oh, ya. Oh ya. Terus pokoknya tidak boleh ada bangunan dan macam-macam di situ. Waktu saya kan apalagi pabrik minyak. Ada pabrik minyak. Terus saya protes. Jadi macam-macam bla. Terus saya masukkan di koran lagi. Wis. Masukkan lagi jadi berita meneh. Wis, waduh aku kok tidak punya rasa, tidak ada rasa finansialnya, tapi rasa kepuasan. Waduh, tiba-tiba pabrik minyak ternyata mandek karena berita saya. Wah, ya sekarang moral saya yang bicara, bukan komersial. Bangkit lagi jadi wartawan. Media sebagai alat kontrol. Iya. Terus saya dikirim oleh Bari ke Jakarta nemui Pak Harto. Lu zaman semono berarti setelah konflik dengan Kodam jenengan resign ora dadi wartawan Bari apa tetap? Tetap tapi tidak aktif gitu. Okay. Tidak aktif pokoknya aku wis ketoknya semua istirahat lah. Terus saya balik lagi setelah dikirim ke Jakarta sana oleh Pak Imam. Waktu itu nemui Pak Harto. Itu pertemuan se-Indonesia. Nah, terus saya mulai punya nyali lagi. Wah, wis dadi wartawan wis apapun wis. Apalagi Mutalub Pak Anwar. So, Pak. Tokoh pers nasional. Muhtar Lubis apa sapa? Anwar kuwi. Anwar. Ya pokoknya ya itu. wis kuwi ya. Itu dia wartawan itu harus punya semangat, punya pengorbanan. Wong kowe nak kecekel siapapun ditakoki sumber berita mbok sampai kowe di remuk-remuk itu tidak boleh terbuka. Jadi siap dah jadi wartawan. Saya mulai lagi bangkit. Nah, itu saya terus aktif jadi wartawan lagi. Jadi wartawan memang kudu kental ya, Pak ya. Zaman semono ya. Iya. Nah, terus motif saya itu kan memperbanyak hubungan. Relasi. Iya, jadi wartawan tiba-tiba kenal mbak sopo-sopo. Sehingga nyun sewu. Bahkan gaji saya itu tidak pernah saya tidak pernah tarik. Karena apa? Untuk sangu, nak prestur untuk duit. Ngeleboki berita ya terus untuk duit lagi. Ya meskipun saya dipesen pokoknya kue nampa duit itu tapi udah jaluk. Nah, oke. Nah, itu mulai mengalir rezeki saya. Terus ternyata dari wartawan ini ya lumayan. Sehingga saya terpikat jadi itu.
Terus sampai sekarang masih jiwa wartawannya masih? Ya, ini gini. Begitu pendahulu Bahari sudah meninggal semua. Ya. Satu demi satu meninggal semua. Tinggal saya satu-satunya. Ini tak terus ke. Masih ada satu minum bekas minum Pak Yatno masih orangnya. Tapi sudah tidak aktif lagi. Iki tak terus ke mati tenan. Terus aku kumpulkan teman-teman. Terus ke tapi gajimu tidak sebesar gaji UMR. Pokoknya asal bisa ngupeni aja. Terus oke. Nah, terus koresponden daerah juga saya kumpulkan. Ini sudah tidak ada gaji tetap, manajemennya sudah berganti. Kalau mau lanjut silakan ayo. Ternyata mereka mau semua. Motif mereka itu begini. Tiba saya baru tahu. Itu kan meskipun dia digaji oleh Semarang, dia diupani Mbak Bupati, diupani Mbak Kepala Daerah masing-masing. Jadi kan tetap pokoknya iso duwe media. Ya, jadi saling berkepentingan. Oh, podo itu ya. Sehingga sampai sekarang terbitnya itu ya karena itu. Nah, waktu itu Bahari berhenti. Enggak, terus karena oleh kalangan tertentu dulu itu kan belum saya pegang itu kan ada orang-orang tertentu yang menguasai itu. Jeneng Bahari kita ya cenderung ke angkatan laut. Ya. Sekarang ganti supaya netral. Supaya netral. Ganti apa? Di polling itu inspirasi dan aspirasi. Terus saya pilih aspirasi, tapi yang menang inspirasi. Jadi inspirasi. Inspirasi ini. Ya. Sampai sekarang itu dari tahun 67, sekarang tidak pernah terbit satu kali pun. Terbit terus sampai sekarang. Ini buktinya ada orangnya. Nah, sing Bahari ini? Ya. Sing Bahari ini sudah Bahari ganti inspirasi. Oh, inspirasi. Ya. Tahun berapa dia mulai? Ya tahun 80-an ya. 80-an ya? Iya. 80 mulai. Terus Bahari nggak ada yang nerusin? Yuk lu, korannya ganti nama. Oh lagi? Sing jenengane koran tulisannya Bahari itu? Oh iya ganti inspirasi. Ganti inspirasi. Kan kaitannya kan karo siup toh Mas? Oh iya. Bahari itu siup. Terus iki inspirasi yang ya, ganti siup. Dulu kan masih ganti siup. Ya, ganti siup. Tapi kan personelnya masih. Yang saya kagum sekarang itu ya terharu sekarang ya. Mulai tahun berapa itu kan koran mati kabeh. Koran sudah baik itu lokal maupun regional. Mati suri. Lokal maupun nasional. Ya, itu kan mati suri. Masih terbit, masih ora terutama di Semarang sini kan bangsa koran minggu mati. Ini koran yang lain juga ini agak kolab. Kita itu masih eksis. Masih terbit sampai sekarang. Jenengan kan besok, koran mana saja kita wis goyang kabeh. Ya. Oh, tahun-tahun ini, 5 tahun ini. Ya. Jadi ada disrupsi digital istilahnya. Jadi ada perubahan ekosistem media, Mas. Ya. Jadi terus akhirnya banyak media merubah bisnisnya. Nah, iki sing dadi pertanyaan kan, kenapa inspirasi iki jek urip sampai saat ini? Resepnya apa? Yaitu tadi, satu, kita mempertekan langganan di kalangan pendidikan dan sekitarnya. Jadi pasarnya Bahari diambil lagi, pendidikan? Ya, tidak diambil, ya tetap dulu, tapi tetap berlangsung. Yang kedua, kita itu beradaptasi dengan teknologi, kita juga mendirikan online, inspirasi online. Inspirasi online. Ya. Jadi itu saling mendukung. Jadi hasil dari ini disubsidikan ke sini, hasil ke sini, tapi ternyata yang hidup dan menghidupi itu malah dicetaknya, di media cetaknya. Untung Mas? Ya lumayan lah, ya untung. Ya kadang-kadang BP, ya kalau gajinya karyawan itu sesuai dengan yang diharapkan itu ya bangkrut ya. Ya karena kan namanya transport. Saya bilang, kowe rak mlebu kantor rak apa-apa. Apalagi sekarang itu nulis berita wis ngono njobo rak apa-apa. Jadi kantor kita itu saya gunakan sistem piket. Iki denopo iki pokoke kantor rak sepi piye dino iki ini tidak ada kewajiban mlebu. Kecuali ekspedisi. Ekspedisi pengiriman. Ekspedisi itu harus masuk. Ini kemana saja Mas distribusi ini? Oh,
hampir Jawa Tengah. 2/3 Jawa Tengah. Ya ora ketang sithik, ndak sejono dulu. Dulu itu kan wakil banget, bisa menghidupi lah. Cara-caranya rezekine iso dipangan. Sekarang itu kan susut banget. Kira-kira upah dari yang dulu sampai sekarang itu tinggal 10%. Tinggal 10% kira-kira. Tapi ra bayaran matane. Gimana? Uang bayaran. Tetap saya itu berikrar begini. Tenagane wong iki diajeni. Anggere kowe gelem wae. Wong kowe tidak kita tuntut kowe mlebu tiap hari. Dan kamu itu boleh nyambi apa wae. Nyambi nulis gundi wae, dadi wartawan mana saja, nulis gune online apa saja. Dadi makelar ya karepmu. Pokoknya tiap tanggal 15 dan 25 setor naskah untuk redaksi loh itu. Oh, mingguan ini ya? Bulanan? Dulunya mingguan dulunya. Sekarang saya rubah karena kan rada berat. Karena tenaganya tua-tua. Ini kan kasepuan semua yang ngasuh. Jadi 10 hari sekali. Jadi terbitnya itu ya tanggal 1, 10, sama 20. Jadi tiap hari 10 hari sekali. Karena enteng mana? Itu tetap berat juga. Maksudnya, misalnya bulanan mungkin rada enteng. Masih berani ya 10 hari sekali. 10 hari sekali. Ya. 10 hari sekali masih. Meski wartawannya sepuh-sepuh. Iya, sepuh-sepuh. Tapi tidak seperti dulu lagi, misalnya berani melakukan investigasi. Ya gini, ya jelas enggak. Cuman gini, wartawan yang setengah bayar, yang berani, yang diopeni para kepala daerah itu yang, tapi itu saja nulisnya tidak nulis terus, nulis sing ora-ora ndak. Ya nulis rilis dan macam-macam. Pokoknya gini, kita ngopeni sing ngingoni. Kalau mereka senang itu kan merasa dibela, merasa kepentingannya dihargai, ditampung, dan ada timbal jasa yang buat kita itu berarti sekali. Ya. Karena kalau kita lihat misalnya koran terbesar Jawa Tengah pun kan juga sudah tidak gitu kan ya. Terus belum lagi Republika juga sudah belum tinggal Gatra, apalagi banyak media sudah tidak mampu bertahan di tengah ini. Jadi inspirasi mampu bertahan, tapi sak matiyo namanya. Orang wayaworo lah. Kira-kira sampai kapan nih? Ini tiba-tiba gini, tiba-tiba saya punya resep tanda kutip. Misalnya Pak Kampiun koran Dahlan Islam misalnya, mimpin Bari mungkin bubar. Mimpin inspirasi toh? Mimpin inspirasi mau bubar. Karena apa? Tuntutan dia kan komersial, finansialnya piye, anune piye, pasarnya piye, terus kondisi karyawannya piye. Kalau lihat kondisi kita itu kan janjane asal terbit. Gitu. Jadi siapapun pokoknya pernah dulu itu waktu tahun berapa itu media grup media Indonesia itu mau join dengan kita. Wis nganu, kowe melu nak perusahaan seperti dulu kan Kartika main diopen Jongkos. Ini mau diopeni, tapi saya bilang sama teman-teman, kowe saiki milih melu wong apa wae dhewe sing minim. Terus jawabannya? Lah ya, jawabannya wis melu dhewe wae. Atau ke dhewe lah. Nek wae dhewe, Pak. Tahan. Karena apa? Mbut gawe saenake dhewe ora apa-apa. Entuk sithik ya itu memang rezekine dhewe. Daripada melu wong mesti dipleter. Disiplin, kudu ono target, ukurannya sekian, beritanya kudu ini. Kan gitu. Tetapi nek bikin media kan ya tetap komersial toh. Oh iya, tapi kan kalau hubungannya dengan saling kepentingan seperti yang kita lakukan itu kan komersial, tapi kan tidak resiko. Tidak resiko ya. Resikonya bagaimana? Resikonya gini, kalau di misalnya seperti Kartika, karena di manajemennya orang lain, sehingga dia punya disiplin yang tinggi supaya Kartika angkatan darat.
Ketika iya tuh mau dipegang Jawa Pos. Oh, diberi Jawa Pos. Iya, Jawa Pos yang mandegani Pak Darmanto. Pak Darmanto ya, Pak Darmanto itu bubar karena apa? Karena dorak kerasan. Karena dituntut, Ya, dipaksa. banyak persyaratan macam-macam. Itu kan saya jadikan model teman. Iki ngene ya. Nah ternyata ora tutup. Ya foto ngam dhewe. Ya sampai sekarang ini. Ya meskipun usianya sudah pada sepuh semua, tapi kan alhamdulillah masih. Nah ini tergantung dari penerus kita, penerus saya ini. Kalau iso ora dengan ngopi ini kayak begini. Mulai kemarin saya sudah mulai merekrut caudit sama penulis lepas di online. Kowe mbok bantu aku untuk menyambung regenerasi kita. Ya honormu cuman sakmene. Gelem ora gawe nyambi. Honornya piro, Mas? Ya sudah itu raja dapur. Oh ya. Ternyata mau. Ya wis Kentucky lho. Ya. Kentucky kuwi nek biaya tinggi regane larang. Saya ini wong kaki lima podo Kentucky regane murah. Pokoknya kan sama materinya, ki ayam. Iki larang, iki murah. Nah, itu ya kita nggak bisa murah ya. Berarti nganu ya. Termasuk menekan ini, menekan cash. Upah. Kalau SBD kan tidak bisa dinego, regane sakmono kuwi. Ya. Yang bisa dinego itu kan satu honor, yang 2 kali gaji. Ya. Yang bisa ditekan itu. Honor penulis dan gaji wartawan. Cetak tetap. Kalau cetak tetap nggak bisa nego, cetak sama ekspedisi tetap. Karo kertasnya Kalau itu, didunke. ya cetak itu kan kertas juga. Kalau itu goyah ya otomatis ya ikut semua. Misalnya cetak nanti karena biaya tinggi naik misalnya, ya itu nanti kelemahan kita itu. Wah iso terus bola. Alhamdulillah dengan upah ini kita masih bisa terbit. Iya wartawan tua-tua dulu liputan. Iya, kasepuan. Tapi kan siji manut, kedua kali sabar. Tapi situasi waktu itu kan berbeda, Mas. Misalnya SKPD dhisik do wedi karo wartawan. Terus saiki organisasi pemerintah itu udah government itu udah clean ya, udah wis sehat lah, ora korup segala macam. Kan ya sing ngecungi saya sithik, Mas. Ini kan itu kan sesuai dengan mutu kami. Kowe ojo meres. Itu tindak ya. Ojo meres, ojo njaluk, tapi nek dikei rezekimu. Oh. Kan gitu ya. Jadi wartawan tidak dilarang menerima amplop. Saya itu pernah mendatangi di Humas Pemkab Kabupaten. Aku tak ngerti ya. Iya. Begitu belum ngerti kalau saya wartawan mau wawancara bupati baru ditamu. Coba di sini wedi ya. Ada wartawan ingin ketemu bupati karena ada tamu macam-macam wartawan itu terus pergi. Ya itu resepsinya serius banget. Wartawan ini mengukur. Wartawan itu polisi podo kok. Pokoknya isinya duit. Waduh saya agak mapeng, aduh. Tiba-tiba wartawan di ora kajen. Gitu. Saya sendiri mungkin ya dibegitukan. Begitu datang dihormati, tapi setelah keluar ya mungkin ya alah paling-paling dibir gitu. Nah sekarang ini beda dengan wartawan sekarang. Ya. Wartawan sekarang itu solidaritasnya memang ada, akrab. Meskipun rezekinya beda-beda. Ya. Tapi rasa persaudaraan kita lebih akrab dhisik. Tradisional kalau kita bicara tidak bicara media lokal saat ini kan tidak punya tidak dilambari itu kan menjadi enggak ini Mas, enggak tune in ya di pencarian Google. Ini kan sempat mikir nggak sampai sejauh itu. Nah, ini ada korelasinya dengan itu ya. Ya. Ini contohnya gini, tak nyimpang sitik. Oke. Kalau media mainstream itu kan kita kan bahasa bakunya masih indah, masih bahasa baku, masih nyambung. 5W1H masih dilakukan. Ya. Kalau saya baca sekarang itu kan, waduh, di luar yang api-api loh, yang cuman asal online saja. Itu kan, waduh, ini campur aduk antara opini dan berita,
terus tata bahasanya ya pokoknya asal saja, pokoknya baca kopi wis padha bae berita. Itu kan tempat kita jadi tiru-tiru jadinya. Waduh kok gini, karena apa? Pengendalian mereka masing orang-orang baru yang ikut nyumbang itu ya melu-melu itu. Clickbait istilahnya. Nah, ternyata pembaca sekarang itu kan lebih enak bukan bahasa mereka. Wong saya sendiri nak maca kuwi berita-berita ora iso, ora tekan nek wong lawas. Enak itu bahasanya utak-utan sehingga bisa meresap. Tapi prinsip 5W1H-nya sudah hilang. Padahal hilang. Nah, sekarang yang kita pertanyakan apa itu masih dipertahankan. Sementara apa? Itu peninggalan yang lalu itu sudah ditinggal oleh mereka. Jadi saiki wartawan caci cilik mungkin 5W1H mungkin rada ya ngerti lah, tapi kan tidak jadi patokan. Gitu. Patokannya SEO. Jenengan gimana? Kalau saya? Ya. Kalau saya sih 5W1H adalah prinsip jurnalistik yang harus kita pertahankan, kita hormati itu karena nyawa dhewe iki ning kono. Iya. Bahwa kemudian ketika kita ngomong industri media, yo harus mengikuti itu juga. Berada di jalan tengahnya ini agak susah. Itu kan yang profesional. Yeah. Tapi kan banyak online yang pokoknya wong saiki aku gawe online sedino telu iso kok. Telu berita. Anjir. Ndak, online-nya, portale. Media. Ya, portale sedino telu iso aku. Yeah. Tapi itu jaminan 5W-nya ada enggak di situ? Kan enggak ada. Ya, kecuali jenengan tempat kita berada itu masih rada masih ada tersentuh. Ya ternyata anak-anak sekarang itu dia lebih TikTok lah. TikTok apa ini kan seneng. Itu kan sosok kan menyumpang dari kuwi. Pokoknya asal mangap, asal gini, asal nulis. Gitu. Yeah. Nah, sekarang itu yang kita persoalkan apakah nanti bahasa kita, bahasa Indonesia kita nanti akan berubah. Kan kudune mengikuti. Ora beda sekarang itu. Orang sekarang itu juga perso caci cilik ora ngerti. Ngerti niki KFC. Simpolan, terus apalagi sing makanan Jepang. Gitu. Nasibnya apa kayak begitu? Bahasa jurnalistik nantinya lama-lama bisa tenggelam karena tidak bisa bertahan. Yang mempertahankan bahasa baku jurnalistik kan seusia-usia kita sama perguruan tinggi. Padahal mayoritas masyarakat itu kan wah kayak wong sing umum banget. Seneng dengan bahasa-bahasa sing amburadul kuwi. Nah, terus kalau jenengan gimana? Bisa bertahan enggak bahasa jurnalistik ini untuk dipakai di... Menurut saya masih, Mas. Cuman memang perlu memodifikasi banyak hal ya. Bahwa perbenturan media mainstream dengan media sosial yang jenengan maksud itu memang seperti itu. Jadi, maka persoalannya bagi media mainstream itu kan ruang usahanya sudah hilang nih. Karena misalnya satu perusahaan ki wis iso gawe konten kasarane. Sehingga dia tidak perlu harus nyumbang nengon koran mainstream untuk apa? Beriklan karena dia bisa bikin akun media sosial sing apa? Yang followernya tinggi, mempengaruhi publiknya lebih langsung gitu. Nah, ini kan yang menjadi persoalan media mainstream seperti kita saat ini. Apa kue iklan kita itu sudah tergerus gitu. Dia bertahan dengan cara apa untuk ini gitu. Nah, itu yang menjadi persoalan. Ini termasuk indikator. Indikator itu orang bisa melihat profil koran. Dhisik itu kan begitu banyak pembaca, banyak pelanggan itu iklannya akeh. Pasti pernah 20 berapa tumpuk sak tumpuk karena iklannya banyak. Sekarang kan tipis. Nah, ini kan indikator kowe akeh pembacaan dan tidak itu kan dari iklan. Suara Merdeka dulu nih kalau macam ini rupa dalaman. Itu kan prototip bahwa pembacamu ki berkurang akeh. Betul. Pemasang iklan semua masa gunmu. Lebih baik nih media sosial itu nih online. Nah, ini kan otomatis kan pengaruh. Ternyata pembacanya pembaca di ki mbek nggonmu ki akeh ki. Gitu. Lah, ancamannya sekarang ancaman tentang jurnalistiknya.
kalau sembarang orang bisa hari ini bisa bikin 3 portal macam-macam, sehingga disenangi bocah-bocah, terancam enggak ini yang mainstream ini? Apalagi sekarang koran sudah mulai berguguran. Terancam loh. Iya terancam. Lagi, nah terus gimana? Nah itu pertanyaan saya kepada kawan-kawan senior itu. Ya, bagaimana bertahannya? Ya. Piye, Dit? Menurut jenengan piye? Menurutmu piye? Bertanya, eksklusivitas. Eksklusivitas, Mbak. Eksklusif, nggak semua bisa baca inspirasi. Yang mungkin sifatnya investigasi, kekuatan-kekuatan itu. Yang tidak semua media mampu menulis itu. Tapi tidak semua media mampu itu. Tidak semua. Jadi tematik ya, karena faktor ekonomi. Untuk proses ini. Niche-nya, yang spesialnya, yang berbedanya. Oke, Kompas karena dia udah menguasai ranah media informasi umum, dia kuat di situ. Terus kumparan wis kuat gitu. Detik, dia tiap detik kumparan bisa itu update. Cetak ya? Kumparan online. Nggak punya cetak ya? Nah itu mungkin bisa jadi dari inspirasi misalnya yang Nietzsche itu yang sifatnya lebih berbeda dengan yang lain. Cara jurnalistiknya kan tetap kita menghormati 5W1H karena itu marwah kita kan sebagai seorang media, bahwa tergerus oleh arus informasi, arus digital yang masif itu kan ya itu persoalan kita. Ya, persoalan. Ya. Tapi bagaimana misalnya masalahnya kan sebenarnya gini Mas, cetak media massa online itu kan nyaris sama dengan media mainstream koran. Iya koran. Ya, cuman mindah aja ruang di online. Tapi ruang online itu juga punya persoalan apa? Memenuhi kaidah SEO itu loh. Ya. Maka yang kemudian disebut Mas Heri itu kan remuk ke bahasa jurnalistik karena mereka harus mematuhi kaidah SEO. Panglimane saiki itu kan Google sebagai penyedia jasa iklan. Mumpung iklan, mumpung saya kelingan. Contohnya ya, saya itu kan jadi juga pengurus PWI Jawa Tengah. Itu rata-rata mereka itu kenapa kok saya tanya cah nom gue. Kenapa orang BWI ribet, ada masalah, ada urusan. Enak, ini kan bebas. Itu mereka menginginkan kebebasan. Jadi itu waduh kok sorone kok modalnya kok jauh mahal. Itu kan pasca Orde Baru tuh. Ya. Jadi era reformasi itu kan kemudian muncul tidak tunggal. Ya. Bahwa ini aku cerita sebagai cah nom zaman dhisik bahwa PWI waktu itu menjadi alat tunggal kan, informasi dari Pak Harto segala macam, maka kemudian harus dirubah, muncul organisasi banyak gitu loh. Bahwa saat ini yang bisa kita lakukan memang organisasi itu memang dibutuhkan dari payung. Apa ya penak dhewe kerja jurnalistik apa aman, orang terancam, seperti misalnya nggak mungkin misalnya zaman dhisik tentara ngambil begitu saja Mas Heri kemudian diancam di penjara, itu kan sudah nggak mungkin. Karena apa? Kita ada koridor undang-undang yang dilindungi. Saya kira di situ itu clear nggih, Mas. Tapi yang menjadi persoalan kan di sisi bisnis kita yang ketok koran itu ora iso bertahan ini. Nek menurut Mas Heri piye? Kita yang sudah antisipasi. Kita lama-lama koran itu tinggal menunggu waktu. Tinggal menunggu waktu. Dari segi komersial juga nanti akan surut seperti dengan komoditas lain. Kuwi sesuai kan mulai sakit bong. Apalagi media, kuwi sing ora wong saya sendiri ya. Janjane maca koran ki wegah. Karena apa? Esok-esok aku buka online wis sayang. Weh ngekrik Jokowi terbaru ki sono kabeh ngono. Yang kedua yang saya ikuti TV wis langsung malah itu gambar. Jadi lah
kita juga yang merasa terancam iki lama-lama orang berpikir kayak aku, kuwi ya koran kuwi mati juga. Gitu. Contohnya ya sudah banyak koran Kompas segede sekarang ya sudah mulai kolab. Nah, seperti jenengan sing utarakan deh, sing kuoso kalau dulu itu Depen, Kominfo, sekarang itu Google. Kita tuh pernah diberikan Google, karena ono duplikasi berita semua podo, diberikan oleh Google. Oh di online-nya. Aku sampai waduh, jadi luwih kuoso Google daripada pemerintah. Gitu. Yeah. Nah ya aku, waduh, wes. Saya sendiri malah tidak nyadak sekarang berpikir sekarang. Sekarang apa? Karena bukan zamanku sekarang ini. Zaman ini jenengan, apalagi adik-adik ini. Jadi, lah terus apa yang terjadi nanti? Wih nanti wis popo alam. Orang berusaha misalnya beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Sudah, kan dengan online juga. Oh, ya. Ada investasi online. Ya meskipun tidak sehebat gadeni jenengan dan macam-macam. Pokoknya ya asal peluncurannya. Karena apa? Kita membutuhkan korelasi yang menyambung untuk pelanggaran. Kue melanggaran koran, gue orangmu yono. Kita punya keuntungan gitu. Kue masang iklan gue kene, gue online inspirasi juga ada. Ya seperti dilakukan oleh Kompas kan yo. Kue ke iklan ke, gue ono gini. Kalau udah inovasi gitu ya. Podo tinggal mana? Sifatnya Kompas mergo industri besar, nah iki cek UMKM lah. Jadi modal cilik karena modal gede. Ini kan sudah kita perkirakan kita bisa bertahan berapa tahun lagi untuk kayak begini ini. Hidup kayak begini. Ya masih bertahan kan Mas selama Dinas Pendidikan orang bubar kan Mas? Ya itu kan atau menjadi masalah ketika kepala-kepala dinas ganti. Itu makanya regenerasi. Ya. Padahal regenerasi itu kan butuh cah nom-nom nah. Lah muni dhewe wis tuwa-tuwa kabeh ngono kuwi. Ya itu kita sudah mulai sudah mulai merambah ke situ. Anakmu sapa sing iso denganmu yo melu kene. Nek bayangane Mas Hari sendiri ke depan industri media ini seperti apa, Mas? Yang apa? Ya media online apa media cetak? Media dalam konteks media online atau cetak. Media kompleks. Ya. Itu sangat cerah. Artinya gini, orang sudah tidak susah-susah, tidak usah susah-susah beli, langsung bisa buka. Tapi ini persaingan dari kehangatan materinya. Iya misalnya. Itu misalnya saya nyebut prosesnya A, itu sekarang lebih laris dari proses ini. Ya karena dia bisa berani berpikir kuruso. Artinya wani jegur ning aturan hukum barang. Kan ada tuh sapa sing saiki duwe proses dilebokke dadi masalah. Tanpa berani itu orang itu kok saiki bayangin jenengan. Buka online itu ada ribuan portal sini kono. Sekarang untuk mengenalkan misalnya kalau saya kan fanatik di satu media misalnya Tempo. Apa misalnya aku buka Tempo misalnya gitu. Nah, untuk bikin kayak Tempo, kuwi kan yo wah rumit banget meskipun bahasanya juga baku. Baku 5W1H terpenuhi, tapi kan orang tertentu. Apalagi sekarang itu kan saking banyaknya peminat langganan sisan. Wanita Tempo berani kayak gitu. Tempo sama Kompas katanya, buka kudu langganan. Nah yang lain bukan orang digratiske orang dibuka kok pokoknya kok di online ke. Nah terus kalau dengan gimana? Khawatir enggak dengan sistem kayak begitu itu? Orang karena sudah mau wabah selektif banget, aku kepengin iki, terus bagaimana caranya supaya media ini jaringan gue mau bisa nyantol di masyarakat. Sebenarnya masalahnya kan sama Mas, jadi gini, media mainstream dhisik itu kan dasarnya oplah, koran. Jadi media, mereka akan ngomong kepada pengikan, koran kuwi payu 100.000 eksemplar. Jadi diwaca wong 100.000. Mbuh kuwi ning sak Indonesia sak Jawa Tengah. Masalahnya sama seperti itu.
sekarang misalnya kita media online masalahnya kan media online ku dasarnya iki database ning apa kuwi jenengan iki CMS gitu. Bahwa mendino rata-rata wong ki teko maca online ku kuwi 100.000 orang setiap hari. Nah, itu yang dijual kan. Saat ini kemudian orang media konvergensi di media sosial. Itu cetha nemplek ning kono, misalnya ning IG atau ning YouTube. Subscriber mediaku berapa? 1 juta. Nah, itu kan sama aja dengan opera. Misalnya di IG, di Instagram. Inspirasi kuwi followerku berapa? Oh, 100.000. Berarti setidaknya ada 100.000 orang yang akan menikmati atau terinfiltrasi oleh informasi yang kita sampaikan dalam satu konten itu. Nah, itu yang dijual oleh pengiklan atau dijual ads lewat Google atau lewat apa itu Bapak. Ini loh sekian. Nah, kemudian muncul daya tarik dari Google misalnya, oke, tak template ke iklan AdSense di konten atau di apa. Tekniknya beda. Itu yang sudah tidak mungkin dilakukan di media konvensional. Nah, nek menurutku tetap tumbuh, Mas. Cuman beda. Ekosistemnya sudah beda. Koran Kompas tetap urip seperti itu. Karena bisnis pun saat ini oplahnya masih tinggi, bisnis Indonesia. Dia itu masih cetak daerah itu masih tinggi. Karena mereka punya pasar tersendiri, pasar pengamat ekonomi, orang yang kepengen ngerti informasi bisnis Indonesia. Sebenarnya inspirasi iya loh, wis ini di Mas, pasar. Kalau dulu menjual koran itu kan headline-nya sing menjual. Gitu. Headline-nya itu menjual diantaranya teori paling terbesar, terbaik, terburuk di sektor terdekat itu jadi berita. Sekarang itu kan yang kayak jaringan itu kan supaya didelok uang itu kan pilih-pilih topik sing apik piye. Padahal dari sekian online itu topik itu orang itu iso apik kabeh. Ndak ada headline-nya loh. Headline-nya ndak ada. Ndak ada. Jadi konten aja. Terus bagaimana supaya itu bisa bertahan orang itu. Kalau saya kan otomatis Tempo ini berita apa wae tetap tak waca karena ono apa dari segi menyentuh. Gitu. Nek wong saiki disebut engagement dia udah tinggi, Mas. Jadi tingkat keterbacaannya tinggi. Sebenarnya membangun komunitas tinggi sing piye Nah, nek ning teorine IT iki mbok ngisi konten sithik wae. Karena dekne iki wong ki wis trust kaitannya karo ngene lho Mas. Dhewe subscriber, ada follower. Jadi engko informasine dhewe, informasi yang misalnya Tempo begini, iki langsung mlebu ning Android jenenge. Sekarang gini bedanya apa? Banyak followernya sing beritanya hangat apik tentang Jokowi misalnya. Mbek hoax sing ketoke malah berita sing ora bener tapi banyak peminatnya. Imbangannya piye nek jenengan? Jadi orang itu lebih seneng hoax ini gitu dibanding berita yang sing ketoke contohnya gue. Sekarang itu saya ikuti SIM gratis. Sampai sing polisi banyak sing ngomong tiba setelah saya buka iki boleh kuwi ora bener. Tapi orang lebih suka berita sing ora bener kuwi. Iki wilayah sing beda. Apa kok harus yang itu? Enggak, maksudnya ini wilayah yang lain. Antara disinformasi dengan produk media. Jadi yang tadi saya bicarakan bahwa kenapa kok engagement-nya tinggi? Karena dia sudah populer, orang udah Tempo menyebar ke konten wae itu sudah ternotifikasi di akun kita. Bahwa itu tadi yang disebut informasi hoax itu ruang wilayah yang beda Mas. Maksudku kalau kita ngomong konteks media ya nek ora terverifikasi 5W1H dan informasi yang
sahih yang disebarkan oleh media benar-benar, ya kita anggap itu bukan produk media yang disebut hoax itu, Mas. Ya. Maka lagi akhirnya sharing sebelum sharing, saring sebelum sharing gitu. Jadi ini malah nginformasi ke anti hoax. Jadi nek di masyarakat kita orang media itu sudah clear. Ya, wis nonton kasat mata wae, nonton hoax wis ngerti. Tapi kan kemudian ruang itu kan semakin mudah lagi ketika kita bisa verifikasi ini hoax atau enggak, karena ada platform yang kita bisa kurasi di situ toh. Nah, saya ini pertanyaannya, ijazah palsu ini asli ora? Tenan ora? Saya ojo kuwi ngono. Ora apa. Ini termasuk yang ancaman media cetak itu. Karena orang digiring sing seneng media kuwi karena demen yang ini, yang ekstrem. Bad news is good news itu yang dimaksud toh. Ini kan sing maca pengen, wah gonku berita ini mlebu ora? Wah, mlebu seneng. Ya, ini seperti ini. Saya tampilkan wong Derepari, wonge seneng, keluargane do seneng kabeh. Tapi kalau apa? Nah, online kan sekilas toh udah bar wis ilang karena di. Lah ini yang kita jual itu personal yang bisa dijual, yang bisa menarik mereka. Nah, kayak ini misalnya. Oh, itu sing jenenge timeless ya, Mas. Nah, yo, jadi evergreen. Ini iki wong wis seneng kabeh. Oh ya. Tak tampil kayak gini kan kapan pun bisa dilihat. Ora usah macam-macam. Ini salah satu yang bertahan. Iya, sing sifatnya evergreen itu. Ya iya. Ya, nah itu yang membedakan. Kenapa kok ono kanca-kanca sing iso berani bertahan di ruang sepi ini. Mungkin ambilnya ruang di risiko ini. lah. Ruang sing wong wis ora teko lho. Kan ruang sepi to, Pak. Mungkin di itu. Jadi bahwa ada aku mau segmentasi gitu. Wah. Hal-hal yang tidak pernah kita dapat di online atau di ruang maya itu, tapi masih bertahan di situ. Ya, nah, salah satu ini jadi kan bukan rahasia ya. Jadi bukan rahasia meskipun ini rahasia dapur, tapi kan sudah bukan rahasia mana karena itu kan waktu kayak di Jakarta Rosian Anwar sebenarnya, Pak Rosian Anwar, oke. Ya. Jadi wong anggar sing dimuat ning koranmu, kuwi seneng ki mesti sing mbok muat loro. Kuwi koncone do tuku kabeh mesti. Iki bukene. Zaman dulu kan gitu. Ya. Wong saya waktu masuk koran di Surabaya masalah paman Raden Saleh, waktu tuku suruhku do tuku Surabaya kabeh. Misalnya begitu. Ada kekuatan media cetak yang bisa bertahan diantaranya itu. Nah kita anut seperti itu. Nah sampai bertahan. Nah jenengan kira-kira prediksimu piye? Menurutku bisa bertahan. Bisa bertahan. Nek tetap konsisten itu. Dengan cara seperti ini. Kan pasarnya wis jelas ki. Terus golek istilahnya sabetane liya to. Materi-materi sing aku ki ana figur pengusaha sukses. Ya, contohnya ngono. Nah itu kan. Jadi use value-nya ini dasarnya kedekatan emosional dengan masyarakat. Sebenarnya Google melakukan itu, Pak. Jadi nek koncoku pernah ngomong, jadi Google ini mengalami perubahan Wah, Google rumit cara nulisnya. Jadi kudu saiki saya oleh cedak karo pembaca. Konteksnya misalnya mergo pembaca luwih akeh nonton film porno, maka kadang-kadang itu keluar di konten kita keluar itu. Tapi itu tidak semua. Jadi mengikuti konsumen yang membaca. Tapi ya, itu agak beratnya di situ. Dengan kena sanksi tidak? Misalnya sekarang itu kan di medsos, di luar media, di luar medianya itu nggunakake Jokowi sok enake dhewe dipisoi barang. Ini kalau zaman dhisik itu kan dibredel media ngono kuwi. Kenapa kita tinggalkan wong senengane sing ngene iki? Gitu? Apa jenenge portal apa kuwi? Wah, aku nak ngene
pejabat siapa saja. Iki sing baru rame kan Pati. Ya. Nah, Pati iki wong berita Pati iki portal apapun itu serbu be Pati. Media sosial ya, Pak. Ya. Itu maksudnya, Mas. Eh, Jadi nek menurutku kudu dibedakan nih media sosial karo media mainstream. iya. Karena kaitannya karo ini etika jurnalistik. Yang menjadi kelebihan media mainstream itu kan itu Ya. verifikasi Dewan Pers, Ya, ya. kode etik, Ya. cara nulis yang berbeda. Itu yang kemudian tidak dimiliki oleh Iya. media sosial. Tapi orang lebih cenderung ini media sosial. Ya konteksnya adalah karena ya kuwi bad news is good news. Cara nulisnya cak kadut, tapi kuwi wong gampang nampa tulisanmu itu. Berita sing elek iki Gampang, mesti nganu diikuti. Ya. Nah, ini yang membedakan. Iki selesai ya persoalan anu. Jadi media kan berarti kudu Ya. niche, kudu spesial, Ya. kudu evergreen. Ya. Mas Hari iki asline jenenge sapa, Mas? Suhari. Kok ono bustamane? Nah, ini lucu mana gini. Dulu itu kan nama di Sanggar saya Raden Saleh itu harinya ada 3. Hari Sopo, saya hari. Gampangannya hari Bustaman kan loh. Hari sing omahe Bustaman. Hari Bustaman. Nah, itu ya saya tarik jeneng kue sampai Ora ganti karena- KTP, ganti macam-macam hari Bustaman. Karena Bustaman itu dadi marga terus dadi Oh, enggak. kawan-kawan yang lahir di Bustaman disebut hari Bustaman, Iya, hari ditambah Bustaman. Daripada hari apa? Wah, hari Bustaman kan loh. Jadi jeneng ini. Itu dilakukan oleh kawan-kawan Bustaman lain. Anak-anak Bustaman yang Ono keluar ada. dari Wong kene sing aku. Cuma itu hanya di medsos untuk numpang teken lah. Iya, Karena karena dengan adanya kegiuran Bustaman itu kan anak-anak milenial sudah mulai merambah ke medsos. Itu diupload kegiuran Bustaman yang tiap tahun jalan, ya wes jargonnya Bustaman jadi ikonik kan. Bahkan nama seseorang pun dulunya kayak Bustaman di medsosnya dia ya, misalkan Facebook semacam itu. Jadi ora terkanu ya, tapi Ora mereka marga. kaitannya karo iki ben jenengku iso bisa terkenal ya. Korea kampung. Bagi jurnalis ya, bagi jurnalis cetak atau online atau perusahaan media yang masih bertahan ini apa pesannya jenengan? ya. Memang untuk bisa bertahan itu kan harus ada pembacanya, harus ada pelanggannya, audiennya juga ada. Nah, memerdekakan ini yang kadang-kadang memang tantangan. Terpaksa supaya itu menggiring opini, ya menyesuaikan dengan berita-berita yang aktual ini apa? Ora kita mengadu domba. Terus Oh, terang, ora awake ora dhewe iki mengadu domba. biasanya ngono. Iki diwawancari, diwawancari itu jadi rame. Konfirmasi toh, Pak? Ya iya, itu kok mungkin bahasa kasarnya ngadu domba kuwi. Tanpa itu, keberanian itu dengan disertai dengan pendidikan dan pengalaman yang luas, itu jangan coba-coba kayak begitu itu. Meskipun itu laris, ya, meskipun itu menarik, tapi kan resiko. Sedendang kodam. Nah, dengan kodam mana? Saya kok masih optimis. Saya mesti teman-teman Jurnalis. yang berjuang di media dan mainstream yang masih teguh dengan memerdekakan ini, kalau bisa bertahan sampai berapa generasi ini, kita orang ada lah di negara-negara maju pun itu kan ya sing mainstream kita ya rada tidak bisa bertahan. Sama, ini istilahnya ya bukan bencana ya, tapi memang perubahan teknologi Ya, yang perubahan teknologi. besar-besaran. Ya. Jadi orang Bukan dunia sebenarnya kita, bukan San. bukan ancaman sih, tapi memang itu perubahan teknologi. Iya, perubahan. Tinggal kita mau konvergensi atau orang merubah cara bisnisnya apa ora. Sing belum menjawab apa? Sing belum menjawab. Hah? Sing belum menjawab apa? Mes menjawab sih. Oh. Ya. Yo pesan penyemangatin. Oke, kawan-kawan, ini pertemuan kita dengan Mas Hari Bustaman, legend jurnalis di Semarang yang masih bertahan dengan media cetaknya.
Sampai bertemu kembali di channel kita Polkam. See you.